Padahal itu yang jadi esensinya Citayam bisa menginvasi urban Jakarta itu. Iya. Tapi ketika itu diambil, gue nggak yakin itu akan jadi ruang mereka lagi. Iya. Nggak akan jadi ruangnya si Ale, nggak jadi ruangnya Boket. Nggak semua hal itu harus kita pandang secara kapitalistik. Persoalannya itu ngatur dan mengkapitalisasi itu dua hal yang berbeda, Eng. Ngatur itu bisa dilakukan oleh Satpol PP. Keren itu adalah hak segala bangsa. Tuh kan Bong, gue bilang juga apa? Mendingan kan CFW itu ada yang ngurusin. Jadi walaupun ada haki, ya kan, Baim Wong tuh niatnya baik, ya kan. Yang penting ada yang ngurus. Kalau nggak kan jadi berantakan kayak gini, ya nggak? Lah ini kan bubar karena banyak orang yang ngatur, Eng. Ada banyak orang yang pengen ngatur, jadi berantakan kayak gini. Coba dibiarin aja. Justru kalau ada hakinya itu, ada yang ngatur, ada yang ngurusin, harapannya Bonge, Bunga dan lain tuh bisa berkembang nanti di ke depan. Mas, mulai Mas. Ya, Oh, udah mulai. udah mulai ya? Iya. Oke. Aman ya? mulai. Ya udah mulai itu. Oke. Lu semua dulu menonton. Iya, oke. Oke, jadi hari ini kita lagi ngobrolin soal yang ya sebenarnya sih udah kelar ya masalahnya ya. Jadi kemarin Baim ketika awal tanggal 20 Juli itu dia ngajuin untuk haki atas Citayam Fashion Week. Ya Bong ya. Nah, terus tapi belum lama setelah perdebatan ada dua lagi yang ngajuin tuh. Ada dua lagi. Satu lagi dari ada Indigo, sama satunya lagi dari Daniel ya kalau nggak salah ya? Siapa deh? Daniel ya? Iya, Daniel. satu lagi dari Daniel ya kan. Tapi masalahnya sebenarnya udah kelar tuh pas waktu Baim tanggal 26 kemarin dia nyabut soal pengajuannya. Oke lah daripada rame-rame netizen ya kan. Nah, cuma yang menarik buat kita bahas nih. Kira-kira sebenarnya ini perlu ada yang ngurus nggak sih? Citayam Fashion Week ini kalau dari pemikiran gua ada baiknya juga ada yang ngatur. Supaya apa? Supaya supaya nggak kayak tren lah. Kalau tren kan biasanya begitu rame nanti udah adem hilang. Nah, menurut lu gimana, Bong? Ya ngatur nggak apa-apa. Ngatur emang perlu diatur supaya parkiran rapi. Ngatur perlu ada yang ngatur supaya orang nggak buang sampah sembarangan. Perlu ada yang ngatur supaya semua orang merasa nyaman di sana. Persoalannya itu ngatur dan mengkapitalisasi itu dua hal yang berbeda, Eng. Beda ya. Ngatur itu bisa dilakukan oleh Satpol PP. Tapi mengkapitalisasi dan mengkomersialkan acara ini menurut gua itu yang jadi perdebatan di publik. Dan nggak semua hal harus jadi uang, nggak semua hal harus dipikir secara kapitalis gitu. Nggak semua hal harus kita pikir dari perspektif cuan gitu. Jadi nggak asik, Eng. Nah, di sini kan persoalannya sesuatu yang natural, social movement anak-anak pinggiran itu coba dikapitalkan dengan ujung-ujungnya cuan. Nilainya menurut gue jadi hilang. Oke. Jadi mereka juga jadi ngerasa tersingkir gitu ya. Atau gimana? Buat gua sesuatu yang sangat menarik dari social movement ini ya, gerakan ini kan yang kemarin minggu lalu gue bilang ini perlawanan terhadap kepalsuan, perlawanan terhadap artifisialitas. Kita hidup di dunia media sosial yang penuh dengan kepura-puraan. Iya. Gue kemarin bilang kita ini mempersepsikan sesuatu yang keren itu berdasarkan apa yang kita pakai. Betul. Berdasarkan kita nongkrong di mana, kita pergi kemana, sehingga kalau lihat medsos, buat gue medsos itu penuh dengan kepalsuan tuh. Kepura-puraan bahagia, kepura-puraan keren, kepura-puraan menjadi suatu gue ini gimana ya kelihatannya. Outfit lu berapa. Tapi anak-anak ini itu menunjukkan ke kita sesuatu yang orisinil. Miskin itu nggak apa-apa. Celana gue 100.000 it's okay. Sehingga penerimaan terhadap diri sendiri adalah bentuk perlawanan terhadap kepura-puraan itu. Nah, bagian ini kan yang kalau gue ngerasa jadi hilang ketika cara berpikir siapa yang mengajukan haki itu dalam perspektif kapitalis, cuan, ingin menjadi besar, orisinalitasnya lalu menurut gue sih lalu hilang gitu ya. Jadi hilang. Padahal itu yang jadi esensinya Citayam bisa menginvasi urban Jakarta itu. Iya. Gitu. Iya. Anak Jaksel jadi ikutan anak Citayam. Iya. Gitu. Itu perlawanan terhadap perspektif kejakselan. Buat gue ya perlawanan terhadap perspektif pemujaan terhadap komoditas.
Kita ini kan hidup dalam masyarakat industri yang memuja komoditas kan, fetisme komoditas itu. Sepeda itu bukan sekedar sepeda tapi Brompton misalkan. Tas itu bukan sekedar tas tapi Hermes. Jadi kita tidak ngelihat fungsinya tapi ngelihat mereknya. Ya ini masyarakat industri ya, dan ketika ini mau coba dihakikan, dibawa lagi ke sisi komersialitas, gua rasa nanti arahnya jadi ke situ lagi. Padahal ya itu tadi tuh, keorisinalan anak-anak ini adalah value di mana siapapun punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa lu takut takut menjadi nggak keren karena outfit lu nggak bagus atau gaya lu nggak keren. Ruang-ruang ekspresi diri tentang jati diri yang asli gitu menurut gua. Jadi keren itu adalah hak segala bangsa gitu. Iya, keren adalah hak segala bangsa. Oke. Tadi kemarin sempat seru juga sih ketika anak-anak SCBD itu pada ngusung tagline gitu ya. Create by the poor, stolen by the rich. Lu ngelihatnya gimana? Kata-kata itu kan asalnya dari fans sepak bola ya. Nah, iya betul. African Tunisia ya 2017 ketika sebuah klub sepak bola kemudian dibeli ya oleh orang yang punya duit. Betul, PSG PSG dan itu yang terjadi kemudian sesuatu yang natural punya orang-orang itu lalu diambil dan diisi oleh orang-orang lain sehingga nggak ada sisanya tuh. Yang asli itu nggak ada sisanya. Ini mungkin juga nanti bentuknya kayak gitu kan, ide-ide yang lahir secara orisinil dari kelompok masyarakat itu diambil dan nanti bentuknya beda, mereka kemudian bisa jadi tersingkirkan. Created by the poor kalau di konteks CFW itu kan si Ale yang pertama kali bikin ya. Iya benar, Ale ya. Iya, kalau kita ngelihat beritanya di kompas.com ada juga tuh ceritanya. Si Ale ini kan orang yang punya mimpi pengen jadi model. Betul. Lalu dia nggak mendapat ruang di keluarga terdekatnya dan diremehkan. Betul. Dan dia menciptakan ruangnya sendiri. Dia menciptakan ruang kreatifnya sendiri di Zebra Cross di Duku Atas. Ini orisinil banget nih. Ketika masyarakat yang nggak mendapat ruang itu menciptakan ruang mereka sendiri untuk mengekspresikan diri mereka sendiri by the poor. Tapi ketika itu diambil, gue nggak yakin itu akan jadi ruang mereka lagi. Nggak akan jadi ruangnya si Ale, nggak jadi ruangnya Bonge. Dan cara berpikirnya itu kemudian cara berpikir kapitalistik itu menurut gue. Udah nggak asik gitu. Ibaratnya kayak kita lagi asik-asik kumpul reuni. Nah, terus tiba-tiba teman kita ada tuh yang jual dagangan tuh. Gue pernah punya pengalaman tuh. Gimana? Nggak semua hal itu harus kita pandang secara kapitalistik cuan gitu ya. Gue pernah tuh ada reuni tuh sekolah ya, kumpul asik kan ketemu sama teman. Terus ada kawan yang bilang, gue minta waktu ya 10 menit aja ya. Dia presentasi MLM. Nah, suasana jadi nggak asik tuh men. Benar. Nggak semua hal harus dipikirkan dari sisi uang. Kita dianggap market, kita dianggap pasar, kita dianggap sebagai tempat buat jualan. Padahal yang asik di situ apa? Persahabatannya, ketemunya, ketawanya, celah-celahannya. Ketika ada orang yang kemudian berpikir, wah ini potensi market ya, nggak asik tuh, hilang tuh. Suasananya jadi hilang tuh. CV-nya juga jadi nggak asik juga karena itu orang mulai komersil, mulai dagang di situ ya. Iya, orang dagang sih menurut gua nggak apa-apa ya. Tapi gitu ketika itu kemudian coba dikangkangi oleh sekelompok orang, itu kayak mengambil ruang publik menjadi kelompok privat tertentu sehingga nggak semua orang bisa menikmati ya. Biarkanlah itu tetap menjadi milik publik, biarlah itu tetap menjadi milik anak-anak itu. Bahwa pengaturan perlu lakukan aja, tapi jangan dikekepin jadi punyanya sekelompok orang tertentu gitu. Menurut gue itu yang nggak asik. Nah, sekarang soal yang lain lagi, ngomongin soal jadi mereka tadinya udah masuk terus kemudian tersingkir. Kan berita terakhir juga kerumunannya nih mulai bikin macet ya kan. Dari di media sosial juga banyak yang mereka keleleran tidur di sana seperti itu, dan akhirnya ditertibkan dan bisa jadi malah ke depan bisa dibubarin. Nah, gimana menurut lu, Bang? Ya, pengaturan itu perlu. Batasannya di mana sih? Batasannya di mana intervensi itu perlu dilakukan? Menurut gua di sini batasannya adalah ketertiban umum.
Ketika itu sudah mulai mengganggu ketertiban umum, itu yang diatur. Iya. Bahwa itu mau dipindahkan, silakan aja ke tempat yang lebih memungkinkan dan menyediakan ruang yang lebih luas tanpa mengganggu ketertiban umum. Mau dipindahin ke kota tua, kayak mau dipindahin kemana, it's okay aja buat gua gitu. Itu pengaturan yang tadi gue maksud, yang dibutuhkan. Bukan pengangkangan atau bukan pengambil alihan terhadap brand itu gitu ya. Pengaturan-pengaturan itu perlu dan menurut gua harus. Kita nggak bisa atas nama kreativitas, kita nggak bisa atas nama ekspresi diri, kita nggak bisa atas nama originalitas tadi itu ya, lalu kemudian mengorbankan kepentingan umum. Menurut gua itu nggak benar, itu salah. Justru ketertiban umum, kepentingan umum tetap harus dikedepankan, tapi ruang kreatif tetap terbuka menjadi milik semuanya. Oke, jadi mereka diberikan ruang untuk itu tetap ya. Harus ada ruangnya. Harus ada. Jadi Bonge, Kurma, JJ, Roy, dan lain-lain, Ale gitu ya. Jangan sampai ruang kreativitas mereka udah diinvasi sama industri, ruang mereka sendiri juga akhirnya nggak ada ya. Iya. Mungkin mereka menyediakan ya, orang yang ingin mengambil haki mungkin bilang, ya gue mau menyediakan ruang supaya jadi lebih besar gitu. Iya, menyediakan ruang, tapi ruang itu milik elu, punya elu. Itu yang nggak asik kan. Nggak semua hal perlu dikomersialisasikan. Ruang itu tetap ada, tapi tetaplah biar menjadi ruang mereka. Dan barangkali yang perlu memfasilitasi ruang ini adalah pemerintah daerah atau pemerintah pusat, siapapun gitu ya, yang nggak punya kepentingan pribadi. Itu rasanya akan lebih fair. Iya, tapi gue masih penasaran sama Baim. Kalau menurut gue, kalau misalnya gue nih terpanggil buat nolongin itu anak-anak supaya mereka lebih sejahtera, ke depan bisa lebih maju, emang salah? Kadang-kadang gini, kadang-kadang gue berpikir ya, banyak orang itu mengidap mesias kompleks. Apaan lagi tuh, bahasa lu berat bener. Mesias kompleks itu gini, perasaan ingin membantu orang lain karena dia merasa orang itu perlu dibantu. Padahal orang itu baik-baik aja. Orang-orang yang mengidap mesias kompleks itu kayak punya superioritas bahwa gue bisa menolong elu. Nah persoalannya adalah apakah orang itu sebenarnya perlu ditolong atau enggak? Padahal sebenarnya orang itu baik-baik aja gitu. Jadi kalau gue ngerasa jangan-jangan mereka semua tuh baik-baik aja, bahwa mereka punya persoalan putus sekolah, bahwa mereka punya persoalan kesejahteraan sosial, bahwa mereka punya masalah di keluarga, itu mereka yang bisa mengatakan itu persoalan atau enggak itu. Kadang-kadang kita melihat sebuah peristiwa dari perspektif kita, menganggap apa yang menurut kita penting itu hanya berdasarkan perspektif kita, tapi jangan-jangan menurut orang yang mau ditolong, enggak, gue baik-baik aja gitu. Mesias kompleks itu juga terjadi di industri. Gitu. Muka lu buluk ya, muka lu hitam gitu ya, padahal kan baik-baik aja dengan itu ya. Baik-baik aja. Tapi industri bilang enggak. Yang penting mandi. Yang penting mandi. Tapi industri bilang, enggak, kalau kulit lu berminyak lu pakai ini nih. Pakai sabun cuci muka supaya lu jadi bagus. Padahal sebelum itu lu baik-baik aja. Lu dibuat oleh industri menjadi bermasalah, padahal hidup lu baik aja tuh. Rambut lu keriting dan lu selama ini baik-baik aja. Tapi industri bilang, kagak, rambut lu nggak baik-baik aja. Orang yang ganteng, orang yang cantik adalah yang rambutnya lurus gitu. Jadi lu kemudian merasa, oh iya gue bermasalah sehingga gue membutuhkan bantuan lu, insecure gitu ya. Atau kayak gue nih, gue selalu dibilang, lu obesitas tuh kagak ganteng gitu. Padahal selama ini gue baik-baik aja ya, dari sisi kesehatan, iyalah gue bisa paham gitu ya. Tapi kemudian orang tuh bilang, lu yang keren itu adalah kalau lu six pack gitu ya. Buat gue nggak six pack sih, one big pack itu trennya gitu ya, bukan six pack. Atau orang, wah lu nggak proporsional gitu body lu ya, padahal orang itu sebenarnya baik-baik aja ya. Industri itu trennya selalu membuat hidup kita bermasalah. Mereka menciptakan celah-celah untuk membuat kita insecure. Nah, untuk mengobati insekuritas itu, kemudian dia menawarkan obat. Lu beli produk gua, lu beli barang gua, supaya hidup lu menjadi sempurna. Nah, mesias kompleks juga menurut gua kayak gitu tuh. Punya dorongan ingin menolong orang lain, padahal sebenarnya ya mereka baik-baik aja. Kalau gue lihat sih, ya nggak tahu ya. Di satu sisi gue ngeliat Baim punya keinginan dia untuk menolong, nggak salah sih. Karena ya itu, ini kan kalau era sekarang kan semuanya nggak bisa by nature, Bang. Harus by design, ya kan.
Nah itu menurut lu gimana? Ya tolong apa tetap nature aja atau memang harus diatur, harus ada desainnya supaya nanti bisa lebih oke lah ke depannya, nggak mati suri atau nggak bubar gitu loh. Ya tolong aja, mau bantu aja, tapi jangan mengambil keuntungan dari sana. Oke. Jangan dikapitalisasi menjadi milik pribadi, karena itu lahir dari kreativitas anak-anak itu, biarlah itu tetap menjadi milik mereka. Iya. Karena itu kan juga ruang publik, ruang umum. Dengan pengambil alihan hak cipta atas ruang itu, nah itu yang lalu buat gua mempersempit ruang publik itu menjadi ruang privat yang kok ciuman gua itu ujung-ujungnya bukan sekedar bantuan tapi mengkapitalisasi event ini gitu ya, merek ini gitu. Nah, ini ada komen nih di FB nih dari Joko Santoso. Apa untungnya buat masyarakat kalau kegiatan diadakan di jalan umum? Prinsipnya adalah jangan mengganggu ketertiban masyarakat. Prinsipnya adalah jangan sampai orang merasa terganggu gitu. Kalau orang merasa terganggu, ya itu tadi gue bilang batasannya gitu ya. Apa pentingnya buat masyarakat? Barangkali nggak semua merasakan itu sebagai keuntungan buat mereka ya. Tapi kemudian kita ngelihat bahwa ada sekelompok masyarakat lain yang merasa itu tempat mereka mengekspresikan diri, tempat mereka berjejaring. Itu kan sama kayak nggak semua orang suka ngelihat anak-anak main skateboard misalkan. Tapi ada ruang khusus di sana buat orang main skateboard, dan itu nggak ganggu masyarakat gitu ya. Sehingga buat gua nggak semua hal itu akan menguntungkan semua orang, mungkin hanya akan bermanfaat bagi sebagian orang, tapi ruang itu ada sebagai tempat ekspresi anak-anak di kota itu tanpa harus mengganggu ketertiban masyarakat. Oke. Berarti di satu sisi dari kreativitas anak-anak ini mereka tetap punya ruang, di sisi lain juga jangan sampai mengganggu dengan hak orang lain. Gitu ya. Kira-kira nih kalau menurut pandangan lu sendiri, untuk Citayam Fashion Week ini kan ya kalau gue bilang di simpang jalan lah, ya kan, dari satu sisi gantian sekarang mereka yang diinvasi secara ekonomi, secara brand. Dari sisi ruang juga mereka dalam tanda kutip udah mulai tersingkir. Nah, menurut lu mesti gimana ke depan nih Citayam Fashion Week? Kalau gue berpikir tetap tersedia ruang, bagi mereka untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan kreativitasnya, mengekspresikan gaya berpakaian mereka, mengekspresikan sikap mereka gitu. Kan sekarang yang kenapa itu dibubarkan, di stop gitu ya, karena ganggu ketertiban umum, ganggu masyarakat gitu. Bahwa kemudian mau dipindahkan buat gue oke aja. Mungkin ada tempat yang lebih mendukung bagi mereka tanpa harus mengganggu orang lain, itu oke banget. Mungkin tempatnya mau dipindahin di mana oke aja. Pengaturan tetap perlu ya. Gue tidak berpikir bahwa tidak perlu pengaturan tetap perlu, karena tadi batasnya adalah kepentingan umum. Nah, tempatnya di mana, ruangnya kayak gimana, kayaknya Pemda mungkin lebih punya kewenangan ya untuk melihat ini mau direlokasi kemana. Yang penting adalah ruang itu jangan dihilangkan, tetap ada, karena kita melihat semua orang bebas untuk bisa menikmati kota ini. Meskipun bukan orang Jakarta, siapapun punya ruang untuk menjadi bagian dari kota ini. Itu sih yang penting menurut gua. Oke, berarti kita harapkan adik-adik kita nih, Bonge, terus JJ, Roy, Kurma, itu mereka tetap untuk terus eksis, tetap untuk berkreasi. Tapi kita minta juga untuk yang lain untuk memberikan dukungan tanpa harus campur tangan dari genuisitas mereka. Kayak gitu. Nggak semua itu harus dipikirkan dari sisi kapitalistik. Nggak semuanya itu nggak harus dipikir dari perspektif cuan gitu ya. Sesuatu yang genuine tentang tentang relasi-relasi manusia itu kan menjadi indah ketika dia berjalan natural gitu ya. Thank you. Jangan lupa nonton terus Ruang Jernih di channel YouTube di kompas.com. Oke, thank you. Bye semuanya. Yuk.